Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya udah 1 bulan kali ya nggak bahas casing. Nah, kali ini saya kedatangan casing cakep dengan fitur yang cakep juga pastinya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada S-Gear sebagai distributor resmi Texware atas unit casingnya. Penasaran gimana casingnya? Nyok, kita ngintip bareng. Eits, jangan aneh-aneh dong. Maksudnya intip dalaman casing ini. Alah, fitur-fitur casing satu ini maksudnya. Simak aja video ini sampai kelar ya. Jangan lupa yang belum sama sekali pencet tombol subscribe, coba deh dipencet dulu. Nggak rugi kok, malah untung. Karena kalian dapat pahala, saya dapat bahagia. Texware Nexus Air Pro White, harga Rp1.180.000. Mesti ada yang proses nih. Protes. Wow, mahal banget. Mending ini, mending itu. Bla 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 bla. Sabar, nanti kita jelasin dulu kenapa harganya segini. Nah, casing satu ini merupakan casing flagship dari Texware. So pastinya punya fitur yang bikin harganya wow. Hayo apa coba? Flagship bos. Aduh, itu kan istilah untuk sebuah produk nih. Udahlah, capek saya ngomong sama lu. Saya kamu bos. Iya ya, kok malah ngomong sendiri nih. Sampai mana tadi? Oh ya, salah satu unggulan produk seri ini adalah vertical GPU. Nah lo, keren gak tuh? VGA-nya bisa dipasang berdiri. Pas banget nih yang suka flexing. Apalagi ada LED RGB di VGA-nya. Apa nggak makin cakep tampilan PC-nya? Oh ya, saya kelupaan ya, casing ini bisa dipasang semua ukuran motherboard, baik ATX, MATX, ataupun mini ITX. Cuma Metro Mini yang nggak bisa dipasang. Oke deh, langsung aja kita bahas produk dari Texware ini. Desain depan casing ini simple banget ya, bentuknya ngotak dan udah full mesh. Untuk membuka cover depan tinggal tarik di lubang bagian bawah nih. Dan terlepas, nggak perlu pakai otot ya, pakai perasaan. Di bagian dalam cover ada dust filter yang fix ya, nggak bisa dibuka atau dipasang. Kemudian udah terpasang 3 kipas non LED ya, warna putih ukuran 12 cm. Atau kalian bisa juga pasang kipas 14 cm ya di bagian depan ini, tapi cuma bisa 2 ya. Oke, lanjut kita pasang lagi nih covernya. Pada bagian samping penutup kacanya ini nggak full sampai ke bawah ya. Di bagian penutupnya dikasih list hitam nih, yang cukup tebel nih. Sayang, kenapa nggak pakai list putih ya, biar lebih cakep. Di bagian bawah pojok kanan ada tulisan Nexus. Untuk membuka penutupnya pakai 2 baut pengunci nih, dan asiknya bautnya ini nempel di penutupnya, jadi nggak khawatir kalau hilang. Pas penutup casing ini dirasa, diraba, dan diterawang, halah macam dukun. Penutup kacanya ini ternyata tebal loh, asli. Terus ada busa baik kanan maupun kiri di penutupnya. Dan setelah dibuka udah kebayangkan susunan kabel manajemen di casing ini. Untuk jarak antara motherboard dengan bagian atas ini cukup baik ya. Jadi aman nih kalau dipasang liquid cooler. Terus ruang kabel manajemennya ini coba lihat nih, berasa lega banget nih. Di bagian lubang kabel manajemen juga dikasih penutup karet putih nih. Sayangnya sih di area power supply cover itu nggak dikasih ya. Bentar nih, ini dus apaan ya? Kita buka dulu deh. Ternyata ini alat tambahan buat pemasangan vertical GPU. Di sini kalian dapat 1 obeng plus. Terus slot ekspansi putih khusus VGA yang berdiri ya. Dan kabel riser PCI Express 40 berwarna putih. Untuk di bagian power supply cover ini kalian bisa pasang lagi 2 kipas ukuran 12 cm. Tapi kalau dipasang riser ini nggak bisa dipasang. Di bagian belakang ada 7 slot ekspansi. Ke-7 slot ekspansi ini bisa dilepas pasang ya. Cakep nih. Harusnya semua casing model gini ya. Untuk membuka penutup casing bagian kabel manajemen, cukup buka 2 baut pengunci yang modelnya sama ya, nempel di penutupnya. Dan lagi-lagi bahannya cukup tebel nih. Mantep. Sampai sini udah berasa sih alasan harga casing ini. Dan beginilah penampakan area kabel manajemen. Nah, di bagian ini tempat naruh 2 SSD ya. Model buka pasangnya gampang banget nih. Selain SSD, kalian bisa juga pasang 1 harddisk di bracket ini. Untuk tempat ngait kabel TIS di casing ini cukup banyak loh. So bikin gampang kalian buat ngerapiin kabel-kabel yang awut-awutan di casing ini. Lanjut, selain dus hitam yang didapat dalam paket penjualan, kalian dapat lagi 1 bungkus peralatan pendukung buat pemasangan perangkat PC. Bahkan dikasih kabel TIS nih, warna hitam, yang jumlahnya silahkan hitung sendiri ya. Untuk kabel front panel di casing ini udah hitam semua nih. Sayangnya kabel audio masih warna-warni. Cuma dikit sih. Untuk kabel USB 3.0 nya modelnya tebel ya, tapi buat kabel Type-C nya udah pipi. Harusnya kabel USB 3.0 bisa dibuat pipi juga kali ya. Nah, selain kabel front panel ada 4 kabel power kipas casing ini yang juga warnanya hitam. Pada bagian tempat power supply ada 2 busa yang fungsinya mungkin buat peredam getaran ya.
Terus di sebelahnya ada tempat hard disk, yang modelnya sih bisa pindah tempat ya, tinggal pilih tempat yang mana dengan memasukkan di lubang bagian ini ya. Dan tempat hard disk ini bisa dipasang maksimal 2 hard disk ukuran 3,5 inch. Di bagian atas seperti biasa ada dust filter pakai magnet yang cukup mudah buat lepas pasang. Di bagian atas ini juga bisa dipasang 2 kipas ukuran 12 cm atau 14 cm. Oke, lanjut, di sini ada tombol power, tombol reset, 2 kali USB 3.0, audio, dan 1 kali USB Type-C. Di bagian bawah casing bisa dilihat ada dust filter lagi nih. Sistemnya sih cuma nempel doang ya ke casing. Kemudian 4 kaki casing dilapisin busa yang cukup tebal. Dan coba lihat nih, beberapa lubang buat pindah-pindah dudukan hard disk. Terus gimana perakitan perangkat komputer di casing ini? Nggak ada kendala sih kalau kata saya. Cukup enak merakit pakai casing Texware Nexus ini. Baik pemasangan back panel, motherboard, hard disk, power supply, ataupun VGA. Nah, untuk pemasangan vertikal GPU, jujur awalnya saya bingung nih, karena nggak ada telunjuk. Petunjuk bos. Iya, sorry. Tapi ingat kata pepatah, tetaplah melangkah walaupun tanpa arah. Alah, ngawur. Buat yang bingung, nyok, sama-sama kita mikir. Enggak lah, ikutin aja ini ya. Lepas semua penutup slot ekspansi. Masukkan penutup slot ekspansi yang didapat dalam paket penjualan nih. Dan kunci dengan 3 baut pengunci. Lanjut kalian pasang 2 baut yang ada di dalam paket penjualan di PSU cover. Monggo dilihat, jangan sampai salah pasang. Biar kenceng, saya pakai pengunci stand up nih. Sekarang pasang riser dan dicocokkan 2 baut tadi ke lubang di risernya. Kalau udah ya tinggal dikunci dengan 2 baut pengunci. Langkah terakhir, tancepin riser ke motherboard. Ada satu hal yang saya lupa nih, kebetulan di slot ekspansi ini nggak ada penutupnya. Makanya sebelum dipasang biar gampang, pasang dulu penutupnya. Ya disesuaikan dengan VGA pastinya. Dan ya bongkar lagi deh. Susah mau pasang baut model ginian ketika udah terpasang di casing. Buat pasang VGA-nya, apalagi ukurannya rada jumbo, wajib dipegang dulu nih VGA-nya, biar nggak geblak, kedubrak. Halah, pokoknya lepas nggak sengaja, kan repot. Dan silakan kalian baut VGA-nya dan pasang kabel power 8 pin VGA. Untuk merapikan kabel di casing ini cukup mudah nih karena ruangannya cukup lega. Di sini saya tambahin 3 kipas RGB ya, karena fan bawaannya nggak ada LED biar aura cakepnya keluar. Dan setelah semua kondisi terpasang dan dihidupkan, wih gimana nih, cakep nggak? List hitam di penutupnya kok berasa jadi pas ya? Mungkin karena perangkat di dalam casing ini dominannya warna hitam ya, jadi listnya ketolong. Coba deh kalau putih semua, dia hitam sendirian, kan rada aneh tuh. Kesimpulannya, casing ini dari segi tampang biar kata simple tapi tetap enak dilihat. Kemudian ruang kabel manajemen di casing ini juga cukup lega. Bahan yang tergolong tebal, begitupun juga tempered glassnya. Adanya port Type-C nih, yang mana ini berguna banget ya untuk kedepannya. Terakhir, tambahan vertikal GPU nih bikin PC jadi nampak menarik. Jadi harga yang ditawarkan bisa dibilang murah nih. Nggak percaya? Coba cek kabel Ryzen 40. Berapa harganya? Termurah yang saya lihat itu di angka 600 hingga 700 ribu. Itu kabel doang ya, nggak termasuk bracket sama dudukannya. Anggap aja nih riser plus bracket di harga 800 hingga 900 ribu rupiah. Dan kalian kurangin harga casing ini 1.180.000 rupiah. Casing ini harganya cuma 380.000 rupiah. Wow, murah amir. Dan lagian kalian dapat bonus 4 kipas lagi. Kekurangannya bos, ada sih. Pertama, kipasnya non RGB. Kemudian list hitam di penutup kacanya rada mengganggu mata nih. Ini menurut pandangan saya. Dan terakhir, kabel manajemennya ini hanya diperuntukkan motherboard ATX yang ukurannya lebar atau micro ATX yang ukuran lebar ya. Kalau kecil merengil, pastinya kabel-kabel power supply dan lainnya bakal mengganggu pemandangan ya. Di sini sejatinya saya pakai motherboard MATX ukuran lebar ya. Dan kekurangan yang saya bilang tadi ditutupin sama Vega bongsor yang saya pasang, jadi kelihatan lebih rapi. Selebihnya sih casing ini mantap jiwa ya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing Texware Nexus Air Pro ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.